Kenapa orang-orang Salafi itu begitu takut dengan kemunculan Ustadz Nuruddin kan? Karena Ustadz Nuruddin itu adalah pemikir filsafat. Jarang loh orang Ustadz yang berangkat pemikir filsafat, itu jarang. Karena apa? Karena orang filsafat itu membawa akal sehat ya, sekali datang. Jadi setiap dia menerangkan sesuatu itu basisnya adalah argumentasi yang ilmiah. Filsafat itu saya definisikan sebagai cara berpikir yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam akal sehat. Oke guys, kita jumpa lagi bersama saya Komarudin di channel Dulur Official, channel yang bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik, untuk tema pembahasan kita kali ini kita akan membahas seorang ustadz, yaitu Ustadz Nuruddin, yang dimana beliau ini selalu diserang oleh kelompok Salafi atau Wahabi. Kenapa kelompok Salafi Wahabi ini selalu menyerang Ustadz Nuruddin? Maka dari itu kita akan membahasnya bersama narasumber kita, Abdul Rozak. Oke guys, tapi sebelum ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Oke guys, kita langsung saja ke dalam pembahasannya. Oke, Abdul Rozak, menurut pendapat Anda, Ustadz Nuruddin ini kan beliau sering diserang oleh kelompok Salafi atau Wahabi. Menurut Anda, kenapa para Salafi Wahabi begitu takut dengan kemunculan Ustadz Nuruddin ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bahas Ustadz Nuruddin yang baru muncul sekarang-sekarang, yang langsung terkenal kan? Iya. Kenapa orang-orang Salafi itu begitu takut dengan kemunculan Ustadz Nuruddin kan? Karena Ustadz Nuruddin itu adalah pemikir filsafat. Tuh masalahnya itu. Jarang loh orang Ustadz yang berangkat pemikir filsafat, itu jarang. Karena apa? Karena orang filsafat itu membawa akal sehat ya, tuh sekali datang. Jadi setiap dia menerangkan sesuatu itu basisnya adalah argumentasi yang ilmiah. Kuat argumentasinya. Jadi Ustadz Nuruddin ini selain mempelajari agama, dia pun mempelajari ilmu filsafat. Filsafat. Sekarang saya terangkan dulu ya. Apa itu filsafat kan? Yang dituduh sesat oleh orang-orang Salafi kan? Filsafat itu saya definisikan sebagai cara berpikir yang benar. Yang rasional. Yang rasional. Jadi letak salahnya di mana loh? Kan Al-Quran sendiri yang menyuruh kita berpikir kan? Apalah tatafakkarun, apalah ta'qilun kan? Jangan kamu berpikir. Banyak ayat-ayat di Quran yang menyuruh kita untuk berpikir. Nah, landasan berpikir itu bagaimana, cara berpikir yang baik dan benar itu bagaimana. Nah, yang menjelaskan hal itu kan filsafat. Filsafat itu membahas hal yang bersangkutan dengan hal-hal dasar. Jadi membahas apapun nih, hal dasar dulu yang dibahas oleh filsafat. Enggak langsung ke argumentasi, enggak. Hal dasarnya dulu kita harus tahu. Dalam arti definisinya dulu kan. Begitu membahas sesuatu masuk ke definisi, maka percaya nggak akan muncul kebenaran yang sempurna kalau masuk ke definisi dulu. Tidak ada lagi yang namanya kesalahan di balik detail, itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Karena apa? Definisi itu kan pondasi kebenaran kan. Nah, setelah definisi itu nanti muncul argumentasi. Nah, argumentasi dengan definisi ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Tidak bisa dipisah. Jadi argumentasi itu landasannya definisi. Kalau definisinya salah, maka pemahamannya juga saya jamin salah. Walaupun dia pintar ngomong, pasti dia akan salah. Saya kasih contoh tentang bab ngalap berkah. Orang Salafi itu kan, terutama ustadz-ustadznya kan, dianggap ngalap berkah itu kan hal yang syirik, hal yang musyrik. Apaan ngalap berkah? Nggak ada ngalap berkah itu. Dia nggak ngerti arti berkah itu apa. Filsafat masuk dulu ke definisi itu. Salafi nggak masuk ke definisi. Makanya saat saya pernah debat dengan orang Salafi itu, walaupun dia orangnya pintar kan, ngerti bahasa Arab apa. Begitu saya masuk ke definisi, dia bilang apa coba? Coba diskusinya jangan definisi terus katanya. Dia bilang gitu, jangan definisi lagi, definisi ini, karena akan kebongkar kesalahan berpikir dia itu. Nah, masuk ke pembahasan tentang ngalap berkah kan, kita harus tahu dulu arti berkah itu apa, yang dituduh syirik itu.
Berkah itu secara definisi adalah karunia yang datang dari Allah, berupa kebaikan yang bermanfaat bagi banyak manusia. Jadi berkah itu karunia yang datang dari Allah, berupa manfaat, kebaikan yang bermanfaat bagi banyak orang. Jadi kalau kita mengalami berkah, artinya kita mengambil karunia dari Allah. Siriknya di mana coba? Misal nih, saya ingin mengalami berkah nih, sama makam keramat misalnya. Di makam keramat itu kan banyak keberkahan. Jadi jangan dianggap keberkahan itu datanya dari mayit, bukan. Bukan datanya dari orang mati, bukan. Oh, mungkin disitulah letak Di situ salah si Wahabi. Mungkin dia ngira berkahnya nih datangnya dari mayit atau jenazah yang udah di dalam kubur itu mungkin. Dikiranya keberkahan datang dari wali yang sudah meninggal, bukan. Karena tidak mau masuk ke definisi di situ. Salahnya itu. Ibarat rumah itu pondasinya rusak. Kan definisi itu kan pondasi ibaratnya. Pondasi ibarat pohon itu akarnya itu loh. Kalau akarnya rusak, maka pohonnya juga rusak. Kan begitu cara berpikirnya itu. Jadi misalnya kita mau ngalap berkah ke makam keramat misalnya kan. Di makam keramat itu banyak keberkahan loh yang datang dari Allah. Karena yang datang dari Allah berupa kebaikan yang bermanfaat bagi banyak manusia. Apa saja? Contohnya misalnya, pertama keberkahan yang ada di makam keramat itu adalah suasananya tenang, bayangkan. Beda loh situasi di makam keramat dengan tempat-tempat yang lain itu. Dari suasananya saja sudah ada ketenangan, ada kesejukan, walaupun belum zikir loh, belum, sudah tenang, itu keberkahan loh yang datang dari Allah itu. Nah, orang yang ziarah ke situ ingin mengambil keberkahan, mengambil ketenangan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoa di tempat keramat itu lebih cepat dikabul. Nah, itu termasuk keberkahan lagi dari Allah. Terus dari mana dituduh syirik sama otaknya itu? Ya karena mungkin orang Salafi ini salah memahami, salah mendefinisikan. Dia pikir atau dia kira mintanya sama orang yang sudah meninggalnya itu. Nah itu makanya setiap apa-apa yang ngalah berkah dianggapnya syirik, musyrik, aneh kan. Makanya kadang orang-orang NU ada kiainya habis minum jadi rebutan kan. Wajar itu ngalah berkah. Karena minuman kiai kan baca bismillah dulu kan, doa dulu kan. Ada berkahnya di situ tuh, kebaikannya datang dari Allah. Jadi ngalap berkah ini artinya ibarat ini kita menerima karunia itu ya kita, makanya nggak heran kalau orang rame-rame berebut gitu. Nah itu karena mengambil karunia yang datang dari Allah berupa kebaikan yang bermanfaat bagi banyak manusia. Bahkan dalam ajaran orang para habaib itu kan kadang mencium tangan aja kan harus disedot kan, harus begini kan, itu kan berkah. Bahkan penelitian ilmiah yang oleh orang Jepang itu, saintis dari Jepang, air itu kalau dibaca bismillah itu molekul yang di dalam air itu merespon dengan baik, bayangkan. Setelah diteliti itu, kaget sampai itu peneliti dari Jepang. Berarti orang Islam ini benar. Air dibaca bismillah bisa merespon molekul-molekul yang di dalam air putih itu. Tapi kalau dikasih kata-kata kotor misalnya, kata-kata yang nggak benar, responnya jelek. Jadi keberkahan itu ada. Datang dari Allah, bukan datang dari mayit. Jadi semoga orang-orang ini dengar video ini dan sadar lah, kasihan orang-orang awamnya. Oke. Kalau seperti itu, menurut Anda, apakah benar filsafat itu sesat? Nah, makanya kalau nggak ngerti itu tabayun kan. Filsafat itu cara berpikir yang benar secara definisi itu. Makanya orang-orang filsafat kalau berdebat itu selalu argumentasinya kuat. Karena dia basisnya itu hal-hal yang dasar dulu. Memahami apa saja harus tahu dulu loh hal dasarnya ini artinya apa. Ingin bahas bid'ah misalnya harus tahu dulu bid'ah itu apa. Bahas syirik harus tahu dulu, didefinisikan dulu syirik itu apa. Bahas soal ngalap berkah, didefinisikan dulu ngalap berkah itu apa. Bahas tahlilan, didefinisikan dulu tahlilan itu apa. Jadi pertama bahas tentang definisi yang artinya mengungkap kebenaran dengan sempurna. Nah baru di situ muncul argumentasi. Nah, argumentasi ini nanti masuk dalam ontologi nanti dalam filsafat. Ontologi itu apa? Ontologi itu adalah intisari. Intisari dari sebuah keterangan. Nah, dua unsur ini itu saling mengikat, ada keterkaitan. Dimanapun orang filsafat bahasnya dua ini yang mendasar definisinya dibahas, ontologinya dibahas, nanti ada lagi aksiologi itu, tentang ilmunya yang bahas kedua unsur ini. Jadi
sangat kuat sekali kalau orang-orang filsafat sekali berdebat itu, sangat kuat argumentasinya itu. Kan rumusnya begini, kan ada istilah logical fallacy kan, bahwa setiap kesalahan itu pasti menghasilkan logika yang bengkok. Tidak runtun logikanya, tapi kebenaran itu logikanya lurus. Nggak ada kejanggalan, nggak ada kebingungan. Tuh penjelasannya itu. Ya mungkin karena Ustadz Nuruddin ini kan dia mempelajari ilmu agama. Nah, selain mempelajari ilmu agama juga beliau kan mempelajari ilmu filsafat. Maka dari itu mungkin orang-orang Salafi atau Wahabi menyerang mereka ini, menyerang beliau ini mungkin dianggap bahwa Ustadz Nuruddin ini bakalan bahaya bagi mereka, atau bisa dibilang takutnya jadi benalu kalau dibiarkan. Mungkin gara-gara itulah makanya sekelompok Salafi atau Wahabi ini menyerang Ustadz Nuruddin terus. Oke. Lalu selanjutnya, menurut pendapat Anda, kenapa Salafi ini menolak yang rasional? Nah, begini, dalam agama Islam itu padahal setiap bab-babnya itu pasti punya argumentasi yang rasional, pasti itu dalam hal apapun. Baik, dalam ilmu fikih, ilmu akidah, pasti penjelasannya rasional. Masuk akal semua ya. Karena apa? Karena lawan dari rasional itu kan ngawur. Nah, sedangkan orang yang menolak rasional berarti artinya dia ingin berpikir ngawur. Kan aneh kan? Nggak mungkin ajaran Islam ini ngawur loh. Ya. Dalam hal apapun pasti penjelasannya itu sangat rasional. Pastinya rasional, benar. Akal nggak mungkin akal dengan dalilnya bertentangan, nggak mungkin. Karena apa? Karena fungsinya akal dengan dalil ini kan sejajar. Dalil sumber kebenaran, akal juga sumber kebenaran, sama-sama sumber kebenaran, dan kedua-duanya berasal dari Allah. Bayangkan. Akal itu fungsinya kan untuk berpikir, biar bisa membedakan mana benar, mana salah kan. Bahkan bukan saja sumber kebenaran, tapi alat untuk mencari kebenaran. Bayangkan loh. Bahkan ilmu usul fikih itu sumbernya dari akal loh. Cari dalilnya nggak ada, kawan ketemu loh. Bahkan ketika misalnya ulama itu menemukan hadis yang kontradiksi, misalnya hadis dengan hadis kontradiksi, larinya kemana coba kalau bukan ke akal? Larinya ke akal. Sedangkan orang Salafi kalau menemukan hadis yang kontradiksi, apa jawab? Pikiran dia dikembalikan kepada dalil. Bukan larinya ke akal. Jadi sama seperti ibarat anak sekolah SMA lah ibaratnya kan. Dikasih soal sama gurunya nih, dari soal fisika misalnya. Dia bingung nih untuk memecahkan rumus ini. Harusnya kan dia larinya ke akal kan. Karena akalnya nggak mampu, ya udah dikembalikan kepada soal. Kacau kan? Makanya dalam Al-Quran itu kalau nggak ngerti itu tanyakan kepada orang yang ngerti. Mas'alu ala zikri kan. Tanyakan kepada yang nggak, pada yang ngerti, bukan dikembalikan kepada dalil. Jadi menurut Anda orang Salafi ini sudah tahu mereka tidak paham, tapi mereka tidak mau bertanya kepada orang yang mengerti. Nggak mau. Coba tabayun kepada orang NU, tabayun nanti dijelaskan. Mereka punya pemikiran sendiri. Mungkin karena gengsi kan apa kan, karena sudah sering nuduh sesat atau apa. Coba orang Salafi segala sesuatu masuk dulu ke definisi, ambil definisinya apa itu, jangan cuma misalnya marah-marah nuduh. Padahal seluruh tuduhannya itu tidak ada satupun yang benar. Saya sudah cek. Soal bid'ah, syirik, apalagi itu khurafat, tahayul, macam-macam. Apakah Anda yakin bahwa apa yang dituduhkan semuanya oleh orang-orang Salafi ini tidak ada yang benar? Nggak ada yang terbukti, hanya framing semua. Mudah sekali dibantah setiap tuduhannya. Seperti contoh yang ngalap berkah itu, dituduh syirik, macam-macam. Karena tidak masuk ke definisi. Coba ditanya orang Salafi itu, coba kamu menuduh ngalap berkah itu syirik atau macam-macam lah kan. Definisi syirik itu apa? Langsung bingung. Wah, ya kan. Kalau nggak tahu, coba kamu diskusi pakai teks. Ya punya argumentasi. Bingung mereka. Kalau Anda yakin bahwa semuanya yang dari kelompok Salafi ini tidak benar, jikalau ada orang Salafi atau Wahabi yang ingin berdiskusi dengan Anda, apakah Anda siap? Kalau saya dengan senang hati malah. Padahal diskusi itu begini loh, bermanfaat bagi kedua belah pihak. Kalau ingin tahu, contoh nih, sampean Salafi misalnya kan, saya orang NU misalnya. Andai kata sampean yang benar, saya yang salah, artinya saya bisa disadarkan kan? Iya kan? Saya disadarkan, sampean dapat pahala kan? Ya, menyadarkan. Iya kan? Artinya bermanfaat kan, buat saya bermanfaat, buat sampean bermanfaat.
Begitu sebaliknya, kalau saya yang benar, sama yang salah, kan sampai bersyukur. Yang tadinya tersesat akhirnya benar lagi kan. Sampai untung, saya juga untung, bisa menyadarkan orang, bisa sampai juga untung. Jadi bermanfaat untuk kedua belah pihak itu. Pihak sebenarnya kalau mikirnya jernih, gitu, sehat. Gitu. Akalnya sehat, akalnya sehat itu menguntungkan bagi kedua belah pihak. Cara diskusinya ilmiah gitu loh, dengan ilmu, dengan argumentasi diskusi. Jangan menyerang perorangan. Jangan menyerang personal. Kalau orang menyerang personal, artinya dia kalah diskusinya. Karena sudah kehabisan stok argumentasi, senjatanya sudah habis. Iya. Oke guys. Terima kasih Abdul Razak atas penjelasan dan waktunya. Mudah-mudahan orang yang menonton video ini atau kelompok Salafi Wahabi yang menyaksikan video kita kali ini, jikalau ada yang bersedia atau mau berdiskusi bersama Abdul Razak, silakan komen di kolom komentar. Oke guys, kita akhir saja video kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.